Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi di channel Sahabat Kota Hijau. Kali ini saya bersama Bapak Suhaimi, pelopor dan penggerak Kampung Patin. Selamat sore Bapak Suhaimi. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kembali kita akan berdialog dengan beliau. Ya. Kali ini seputar bagaimana mengelola atau mengolah kolam ikan, terutama patin, baik itu memulainya ataupun mengembangkannya, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Bagaimana Pak Suhaimi? Mengelola kolam itu seperti apa? Standar tanahnya, kemudian airnya, kemudian kondisi ikannya seperti apa? Oh ya, sebagaimana budidaya ikan yang lain juga, sebelum kita memutuskan untuk budidaya ikan, tentu kita dulu mempersiapkan lahannya. Artinya kita mempersiapkan lahan kolam di mana yang mau dibikin. Nah ini yang sangat berpengaruh sekali di sini adalah bagaimana kontur tanahnya, bagaimana tekstur tanahnya, bagaimana cadangan air yang kira-kira ada di daerah itu sumber airnya apa tidak kan? Kalaupun bagus tanahnya tapi sumber airnya tidak ada, tentu tidak bisa. Nah, kontur tanah yang paling bagus yang tidak memakan biaya banyak tentunya, katakanlah kita membikinnya dengan eskavator ya. Jadi biaya pembuatan kolam itu tidak menjadi besar kalau seandainya lahan itu sudah bagus, artinya sudah datar, sehingga tinggal kita membersihkan dan membuat pematang aja lagi. Kemudian tekstur tanahnya, kalau untuk patin atau mungkin kolam-kolam lain yang paling bagus itu tanah liat, yaitu liat berpasir ya, liat berpasir. Kalau sehingga tidak merembes gitu ya. Benar. Jadi nanti kalau kita bikin kolam itu, kolam itu mudah dibentuk. Kemudian kolam tersebut tidak poros gitu, tidak poros, dan dia bisa menahan air. Lebih-lebih dari lokasi-lokasi yang sumber airnya sedikit gitu. Seperti di daerah kita ini, mengandalkan air dari sumur bor, dari sumur bor. Air bisa keluar sendiri. Kalau kita ingin besar dan pasti, kita ngisapnya pakai listrik. Ya, artinya debit airnya sangat terbatas sekali. Tapi tidak apa-apa kalau untuk patin tidak ada masalah gitu. Nah, seandainya tekstur tanahnya tidak bagus, dia akan poros dan dia tidak bisa menahan air. Nah itu. Nah kalau tekstur tanah yang bagus seperti yang kita lihat seperti ini dia bisa menahan air. Jadi dengan masukkan air satu dap saja gitu, satu paralon 3/4 atau 1 ini aja dia sudah bisa bertahan gitu. Bahkan tidak masukkan beberapa hari juga dia tidak menyusut karena dia bisa menahan air itu. Kemudian yang perlu lagi kita pastikan bahwasanya kepastian sumber air. Kepastian sumber air. Kalau di daerah kita di sini contohnya lah ya, kita di sini tidak ada irigasi, tidak ada sungai, ya. Tetapi kita punya cadangan air di bawah, air tanah. Nah, air tanah sebagian di daerah ini sekitar kalau dulu ya 60% itu artesis ya. Tetapi sekarang karena sudah banyak lubang-lubang dan di sini sekarang sebagian besar sudah menggunakan tenaga listrik dan mengisap pakai pompa dan membagi di kolam-kolam tersebut. Berarti dulu awalnya tinggal di bor dia keluar air, tetapi sekarang karena sudah banyak kolam ikan yang berkembang di daerah ini, tentu semakin lama semakin banyak lubang-lubang sumur bor ya. Sehingga dia tidak mampu naik lagi dan kita menggunakan listrik. Tapi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah pakai listrik atau tidak. Mungkin pakai listrik hanya kita pakai biaya sedikit, tetapi masih masuk hitungannya. Kita masukkan aja dalam biaya operasionalnya ya. Kalau kolam ini yang seperti di belakang kita ini Pak, itu seperti apa pembuatannya, berapa luasnya, kemudian berapa modalnya? Kalau di lokasi 1 nih ya, di sebelah tuh lokasi 2. Lokasi 1 ini
itu saya namakan kolom alfa, kolom bravo nih. Ini kolom alfa, kolom bravo. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Bravo 1, bravo 2, bravo 3, bravo 4. A1, B1 gitu ya. Itu. Ini ada di atas tanah 1 hektar. Dan lagi di dalam 1 hektar itu kita bisa bikin 8 kolam. Nah, 8 kolom itu rata-rata sekitar 600 sampai 800 meter persegi satunya. Karena kita memang mempersiapkan untuk jangka lama, jadi kita bikin pematang itu memang cukup besar. Bahkan yang di tengah-tengah tuh bisa lewat mobil gitu. Jadi kalau kita bikin pematang kecil, bisa lebar kolamnya, tapi dia nanti tidak bisa bertahan lama. Nah, itu. Jadi biaya pembuatan kolam di sini yang paling efisien kita menggunakan eskavator, alat berat, eskavator. Kalau orang sini namanya bego gitu, bego itu. Jadi dengan lokasi seperti ini kita bikin kolamnya hanya biaya sekitar 60 sampai 70 juta untuk 8 kolam. 8 kolam. 8 kolam. Katakanlah 80 juta itu sudah besar ya. Itu jadi satu kalau kolam itu, ini berapa kali berapa? Ya, ini 20 kali ini 25 kali 40. 25 kali 40 dengan dalam 20 kali 40. Dalam sekitar 2 meteran. 2 meteran. Air nanti bisa menampung 1,5 meter ya. Itu rata-rata biaya pembuatan itu hanya sekitar 8 sampai 10 juta satu kolam. Satu kolamnya ya. Iya. Dengan bisa menampung ikannya berapa ini? Ini kalau untuk ikan asap ya, untuk bahan baku ikan asap kita bisa menampung 40 sampai 50 ribu ikan. Ikan asap itu maksudnya ikan yang ukuran panennya hanya 1,5 bulan. sampai 2 on. Ya, 4 bulan. 4 bulanan ya, 1,5 sampai 2 on satu ekornya. Iya. Sekarang bagaimana Pak Suhaimi, kalau kolam lama kan treatmentnya seperti itu. Kalau kolam yang kalau kolam yang baru treatmentnya seperti itu. Kalau kolam lama seperti apa pula treatment? Dia tidak jauh berbeda. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Tapi prinsip kolam sudah lama itu berarti material sudah banyak di dalamnya. Artinya lumpur sudah banyak, sisa-sisa pakan sudah banyak, sisa-sisa kotoran ikan juga sudah banyak. Artinya perlakuan itu beda. Ya, kalau untuk kolam yang lama seperti ini setelah habis panen kita harus memastikan kolam itu kering, bisa kering. Kemudian pertama kita bersihkan dulu semua seperti ini, kita bersihkan. Kemudian nanti kita keringkan, kita angkat lumpurnya. Nah, ini sebentar lagi akan diangkat lumpurnya. Kemudian kolam itu dibentuk lagi sehingga dia rapi. Ya. Nah, setelah itu kolam setelah diangkat lumpurnya, nanti kita jemur kolam tersebut. Kita jemur agak 4 atau 5 hari lah kita jemur. Kalau dapat dia sampai retak-retak. Nah, gitu. Kemudian setelah itu baru nanti kita lakukan pengapuran. Dosisnya mungkin sama atau mungkin bisa lebih daripada yang kemarin. Mungkin bisa yang baru daripada yang baru. Kalau bisa sekitar 40 atau 50 sak kapur yang berat 5 kilo itu, atau dolomit kita pakai 4 karung ya. 4 karung berarti 200 kilo juga bersama ya. Dolomitnya, iya. lebih kurang. Nah, kemudian setelah itu keesokan harinya baru kita masukkan air. Kita masukkan air, nanti 4 atau 5 hari setelah itu sudah bisa kita masukkan bibit. Kecuali kalau kita mau masukkan bibit itu ukurannya besar, ukuran 2 inci, itu tidak terlalu masalah ya, mungkin 10 hari persiapan air juga tidak apa-apa. Karena kita memasukkan bibit hanya ukuran 1 inci up, jadi butuh waktu yang cepat. Kita takut pemangsanya atau predator lain itu berkembang duluan daripada itu. Yang paling penting di sini adalah di kolam itu bisa kita pastikan sudah tidak ada lagi ikan gabusnya, atau gabus, atau tidak ada nilainya, atau tidak ada lagi ikan beletnya, karena dia nanti memangsa kita. Ikan kecil-kecil. Nah, itu bisa dengan cara pengeringan, kemudian dengan cara pengeringan kita angkat lumpurnya dan kita kapur. Memang biasanya muncul itu Pak ya,
ikan-ikan yang tidak diinginkan itu? Ada, tapi kalau kolam-kolam seperti ini dia tidak. Tapi kolam-kolam yang lain yang ada hubungannya dengan sungai ya, biasanya ada. Tapi kalau kolam yang terpisah dengan perairan lain Biasanya tidak. Hampir tidak ada ya? Atau mungkin nanti paling-paling masuknya di saluran pengeluaran, pas kita lagi buka dia berenang masuk ke dalam, bisa jadi. Oh, pernah terjadi, dan itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Jadi masuk juga ikan gabus, belut, itu ikan-ikan. Ya, kalau kita tidak hati-hati nanti dia bisa masuk. Ketika kita mengalirkan ketika air keluar. Iya, mengalirkan air keluar atau mau mengeluarkan air keluar. Nah, jadi dia masuk. Biasanya ikan-ikan tersebut dia mengejar arus dia. Ketika air sudah masuk, 4 atau 5 hari setelah masuk sudah kita bisa masukkan benih. Nah, ada 2 cara ya. Pertama, benih itu kita masukkan dalam jaring yang kolam yang disekat. Artinya ruang lingkupnya kita perkecil. Pertama untuk menghindari kemungkinannya ada predator yang masuk. Predator lain ya. Nah, kemudian biar terjangkau, karena kalau kolam luas kan posisi kan jauh sekali ya. Jadi gitu. Tapi kalau biasanya kami di sini kalau dengan ukuran 1 inci AB itu, kalau persiapan kolamnya bagus, kita langsung aja tebar. Karena apa? Karena ikan akan jauh lebih sehat ya. Lebih sehat karena dia tidak bersentuhan dengan apa? Dengan jaring itu. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih kepada Bapak Suhaimi atas waktunya, dan kita jumpa dalam video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.